Nah, ini udah ke push guys, dia udah ke push ke GitHub kita atau ke repository kita. Sesimpel ini gitu ya. Nah, kali ini gue bakal bahas panduan mengenai Git dan GitHub untuk pemula. Nah, kalau misalkan kalian baru mulai ngoding atau pengen tahu nih cara kolaborasi project codingan sama teman-teman kalian atau teman-teman kerja, nah video ini tuh bakal cocok banget buat kalian. Makanya kita bahas dari dasar sampai ya siap digunakan di project nyata ya. Jadi stay tune, oke? Okay? Nah, yang pertama, apa sih GitHub dan Git itu ya? Git atau GitHub itu tuh apa? Git adalah alat untuk melacak perubahan codingan kamu atau kode kamu. Jadi bayangin kamu punya mesin nih, mesin waktu. Nah, kamu bisa balik lagi nih ke versi codingan yang udah kamu ubah. Jadi bisa balik lagi gitu. Asik kan? Terus kalau misalkan itu ya Git ya yang tadi. Nah, kalau GitHub, nah GitHub itu tuh adalah penyimpanannya. Jadi dia nyimpen codingan kamu. Tapi dia nyimpennya di cloud atau di server. Jadi kamu bisa nyimpen codingan di sana, terus kolaborasi lah sama teman-teman kerja kamu, teman-teman ngoding kamu secara online gitu, oke? Jadi kita nggak usah kayak kirim-kiriman codingan, terus nanti dia lanjutin atau gimana. Nanti kita bisa mengerjakan codingan secara bersamaan atau paralel gitu istilahnya, oke? Nah itu GitHub. Jadi Git itu tuh untuk melacak perubahan codingan, dan GitHub itu untuk nyimpen di cloudnya, oke? Kayak gitu. Nah, terus mengapa sih penting menggunakan Git dan GitHub gitu ya? Karena ya, yang pertama untuk melacak setiap perubahan pada codingan, oke? Itu yang poin penting. Yang kedua itu bisa dijadikan alat untuk kolaborasi kalau kita lagi ngoding, begitu. Terus yang ketiga, nah itu tuh bisa jadi portofolio kita kalau kita mau apa sih namanya, ngelamar ke perusahaan tertentu. Nah perusahaan itu tuh nanti bisa lihat portofolio kalian pernah bikin apa aja dari GitHub kamu atau dari ya Git codingan yang ada di GitHub, begitu. Nah jadi yang sebelumnya gue udah jelasin mengenai Git dan GitHub, semoga kalian paham. Kalau nggak paham nanti tanyain aja di kolom komentar, oke? Nah ini kita akan langsung ke instalasi GitHubnya. Yang pertama kita harus install dulu Gitnya di laptop kita. Nah kebetulan gue pakai Mac OS, jadi gue nggak tahu di Windows tuh lupa ya sama atau enggak. Cuman kalian harus download dulu di situs ini, oke? Kalian ke situs ini, terus di sini ada download. Nah kalian download sesuai dengan OS laptop kalian tuh apa, gitu. Nih misalkan gue tuh pakai Mac OS, jadi gue downloadnya yang versi Mac OS nya ya. Nah ini tuh bisa kita download. Oh ini, terus ini juga ada installernya kalau kalian nggak mau apa pakai command prompt, kalian bisa install juga di sini gitu. Ini juga ada GUI-nya, pokoknya bebas, kalian install dulu, oke? Karena berhubung gue juga udah pernah install sebelumnya, jadi gue akan skip fase ini. Kalau kalian udah download, nah kalian langsung aja ke yang ngecek si versi gitnya. Jadi kita akan ngecek si versi gitnya kalau udah download ya. Jadi yang step selanjutnya kalian buka terminal atau CMD lah atau apa. Nah di sini kalian coba ketik git min version. Jadi kita akan tahu nih dia tuh udah terinstall atau belum dengan kita ngecek si versionnya gitu. Kalau misalkan versionnya udah ada nih, berarti itu udah keinstall ya guys ya. Oke, step yang ini aman, kita ke step selanjutnya. Repository ini tuh kayak folder ya guys, istilahnya kayak folder untuk menyimpan codingan kalian. Jadi misalkan codingan kalian tuh tentang food gitu ya, ya buatlah repository atau misal gampangnya tuh folder ya, atau folder tentang food ini. Jadi kalian buat repositorinya, repository ya folder lah istilahnya. Misalkan kita buat namanya food gitu kan di sini. Nah di sini tuh ada yang namanya food is available, berarti nama repository ini tuh available atau belum pernah kalian buat.
Kalau misalkan udah pernah kalian buat, misalkan gue Oripay, nah ini tuh bakal already exist gitu. Jadi kalian kasih namanya apa sesuai projectnya tentang apa, tapi bebas sebenarnya ya. Nah terus di sini ada description, kalian bisa isi juga. Nah yang ini yang penting, ini ada namanya public sama private. Kalau public ini dia tuh memperlihatkan repository kalian tuh ke semua orang, jadi semua orang bisa ngelihat repository kalian atau project yang mau diupload ke repository ini. Nah kalau public ya, kalau private berarti cuman beberapa orang aja atau kalian doang yang bisa lihat gitu. Nah si private ini nanti kita bisa undang tim-tim lain atau undang akun lain buat bisa join di project atau repository ini. Jadi kalian mau private atau public. Kalau public semua orang bisa lihat gitu. Nah, oke, yang selanjutnya tuh ada namanya initialize this repository with. Nah, di sini kayak kita nambahin readme file. Ini boleh kalian centang, boleh nggak gitu. Kalau misalkan mau ada ya udah centang aja. Nah, di sini juga ada gitignore. Nah, gitignore ini tuh kayak lu sebenarnya ya, dia tuh kayak suatu file yang di dalamnya bisa kita definisiin file-file mana yang ketika kita upload ke Git itu tuh dia bakal ignore atau bakal diupload atau enggak gitu. Nah kita definisinya di gitignore. Oke, nah ini abaikan aja, ini sesuai aja lah. Oke, nah sekarang kita tinggal create template aja. Nah kalau udah ke create nanti tampilannya kayak gini. Oke, tampilannya seperti ini. Setelah ininya terbuat, repositorinya terbuat, kalian siapin satu codingan. Oke, ini gue buat project baru aja ya, tentang food gitu. Atau bentar, gue kayaknya ada deh project food ini. Bentar ya, sebentar. Nah, misal kalian siapin ya projectnya, project apa aja yang mau kalian upload ke GitHub ini. Oke. Sebentar. Nah, di sini gua ada projectnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan penguploadan si file project kita ke GitHub. Dengan nanti ada prompt di sini yang bakal kita perintahkan, oke? Sedikit info aja ya, disclaimer, bahwa gua pakai text editor yang namanya VS Code atau Visual Studio Code. Jadi di Visual Studio Code ini tuh ada extension atau ya ini kita sebutnya extension aja ya, atau fitur yang dimana dia tuh bisa langsung terhubung sama Git atau GitHub kita nanti. Setelah nanti kita hubungkan lewat terminal ini, oke? Jadi kalau kalian pakai VS Code itu tuh nanti akan lebih gampang lah, karena dia udah ada functionnya, tinggal kita pakai gitu ya, GUI-nya lah. Nah sekarang kita akan menghubungkan si Git ini, guys. Sebetulnya si Git ini tuh ada loh perintahnya ya. Kita akan cari perintah Git gitu kan. Nah di sini kalau kalian cari di internet sebenarnya banyak banget guys ya, cuman mungkin akan agak bingung gitu ya urutannya gimana. Nah nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut, cuman nah sekarang gue bakal ngasih tahu gimana cara upload. Oke, di sini kita akan membuat yang namanya git init. Membuat ya, kita akan ngasih perintah atau command prompt git init. Aduh. Nah, di sini tuh nanti dia akan ngebuat folder git init tuh. Jadi dia akan membuat folder git beserta sama gitignore-nya dan lain-lain gitu. Terus langkah selanjutnya kita akan hubungkan project ini dengan repository GitHub yang udah tadi kita buat. Betul? Jadi kalian harus buat perintah ini. Git
remote add origin. Nah, selanjutnya di setelah origin ini kita akan pastein URL GitHub kita yang udah kita buat tadi. Paham? Kita akan pastein ya. Jadi kita copy dulu. Nah, cara tahu linknya dari mana sih, Kak? Cara tahu linknya itu dari sini. Kalian ke repositorinya, ya kalian masuk ke reponya seperti ini, tampilan ini. Terus kalian pergi ke code yang ini. Nah, di sini tuh ada banyak cara untuk menghubungkannya ya. Kalian bisa pakai SSH juga, bisa nanti, dan lain-lain. Nah, yang kita butuhkan itu tuh adalah link yang ini guys, yang nanti kita akan pastein. Nah, jadi git remote add origin, terus kita copy paste link si repository kita tadi, gitu. Oke, jadi kita enter. Nah, ini harusnya udah terhubung. Ya, cuman kita akan coba karena ada beberapa kasus orang-orang tuh beda, kadang suka error sendiri atau nanti dia harus gimana dulu dan lain-lain. Jadi kita akan coba trial and errornya. Nah, setelah itu kita akan nge-push semua file yang ada di project codingan kita, di folder codingan kita ke repository yang udah kita buat. Caranya adalah kita harus nge-add dulu file-file apa aja yang mau kita upload. Nah, di sini ada nih, kalau kita udah terhubung sama repository GitHub kita, setelah kayak yang gue bilang tadi, dia akan langsung terhubung di sini di tab yang ini GitHub lah, git ya, tab git. Nah, itu tuh akan langsung terhubung dan dia akan ngecek nih file-file apa aja yang dirasa itu tuh berubah gitu ya, karena di repository kita yang sebelumnya masih kosong, jadi dia ngeceknya semua file tuh belum ada di sana, jadi perubahan ini yang dia cek gitu. Oke, nah di sini kita akan nge-add semua file yang ada di folder ini untuk kita upload ke repository yang kita udah buat tadi, begitu. Nah, tapi kalian juga bisa nggak nge-add semua, jadi mungkin kalian pengen upload file-file tertentu tuh bisa guys, bisa dari komen di sini. Kalau dari komen di sini ya, kalian harus nulis satu-satu nama filenya. Nah, kalau gue sih biasanya kayak gini, karena di PS Code tuh udah ada fitur buat gitnya, jadi gue tinggal kayak gue mau upload file ini berarti gue centang aja kayak gitu. Atau nah, ini yang gue centang nanti dia ke stage changes. Kalau misalkan gue nggak jadi deh kayaknya mau upload ini ke GitHub gue, jadi di ini aja, di unstage kayak gitu ya. Karena ini gue mau upload semua, kalian bisa pakai di sini yang plus di sini, ataupun kalian bisa kayak nambahin komen git add terus tambahin titik. Nah, titik itu tuh kayak lu nge-add semua file gitu. Oke, nah ini tinggal kita enter aja. Nah, ini langsung kan dia ke state changes gitu, semua file. Nah, di sini habis itu setelah nge-git add kita harus nge-commit dulu. Jadi setelah di git add kita tambahin komen namanya git commit. Git commit tuh apa? Jadi sebenarnya gue nggak tahu secara teorinya apa, cuman commit ini tuh untuk ngasih pesan kayak ini tuh perubahan untuk apa, perubahan tentang apa, deskripsi perubahannya lah kayak gitu. Jadi kita nge-commit ke sebelum nge-push ke cloudnya, kita commit dulu kayak kita bungkus dulu gitu loh, terus kita kasih nama label, oh ini perubahan ini kayak gitu loh. Tapi gue nggak tahu secara teorinya ya, nanti kita coba cari tahu, gue lupa pengertiannya apa, tapi yang gue tahu seperti itulah implementasinya. Oke, untuk git commit ini kalian tinggal ketik aja git commit ya, m nya 2 kali, terus nanti kasih min m. Sebenarnya ada banyak sih di sini perintahnya. Dan misalkan di sini, nah ini di dalam kurung kutip di dalam kutip ini adalah pesan yang mau kita push ke GitHub. Jadi misalkan di sini kita melakukan perubahan apa gitu ya, misalnya first commit aja ya, first commit.
Nah setelah ini kalian enter lagi. Nah di sini udah bersih nih. Di sini udah kita bungkus ya, udah kita bungkus semua. Tinggal di upload. Tinggal di upload aja gitu. Nah untuk uploadnya ya seperti biasa kalau di PS Code tuh di sini kita tinggal pakai GUI-nya aja. Tinggal klik ini publish branch, atau di sini kita bisa tambahin komen di terminalnya git push origin min f main, kalau nggak salah itu deh. Kadang suka salah soalnya. Nah ini dia lagi nge-push ke GitHub kita ya, repository yang udah kita buat. Nah ini udah ke push guys, dia udah ke push ke GitHub kita atau ke repository kita. Sesimpel ini gitu ya, ini yang paling mudahnya kali ya. Gue juga sering ngelakuin ini kok. Jadi kalau sesimpel ini, insya Allah kalian juga pasti bisa gitu. Jadi mudah kan guys, mudah kan nge-uploadnya. Oke. Kita cek ya di repositorinya apakah dia ada, apakah dia ke push, apakah ada. Oke, kita refresh aja dan boom, oke. Dia udah ke push ke GitHub. Oke. Ini tuh cara simple untuk kita nyimpen codingan ke GitHub atau repository. Ingat ya guys, GitHub itu tuh salah satu namanya PCS ya, version control system, kalau nggak salah itu. Ada banyak yang bisa kalian pakai sebenarnya selain GitHub. Ada GitLab, ada Bitbucket, ada Git apa ya, lupa gua. Ada banyak. Cuman kenapa orang-orang pakai GitHub? Karena dia tuh kalau nggak salah ya, kelebihannya tuh gratis berapa akun ya. Misalkan nih kita collab nih sama orang lain. Nah itu tuh gratis berapa akun kolaborasinya. Soalnya untuk GitLab tuh kalau nggak salah 3 akun doang ya. Kalau nggak salah atau 5 akun. Gue lupa. Pokoknya kenapa orang-orang pakai GitHub. Dan GitHub ini tuh kalau nggak salah banyak juga sih kelebihan, cuma nggak tahu gue. Takut salah. Nanti kita bahas aja ya di nextnya. Oke, nah ini udah ke-upload guys. Ini udah ke-upload. Nah, nanti ya, ini kan dia masih gini ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Nanti kalau misalkan kalian ada perubahan ya di sini. Misalkan kita akan buat namanya, ini kita ada perubahan ya, misalnya di app constant ini. Kita bisa buat list menu gitu kan di sini. Nah, kayak gini aja dulu ya. Terus kita save. Nah, di sini akan langsung kedetek perubahannya apa gitu. Kalau kalian mau pakai GUI-nya dari VS Code sih nggak apa-apa, itu bagus ya. Karena tinggal nge-add, nge-add-nya nggak usah pakai komen di sini. Jadi kita tinggal add aja. Mau add per file atau add semua bisa. Terus di sini kita tambahin kayak add list menu, kita tambahin description-nya gitu. Tinggal kita commit, terus kita push. Nah di sini kan publish ya, harusnya push. Udah deh, udah kan, udah ke push. Nah di sini kita coba cek lagi. Nah dia udah ada perubahan di sini. Nah kalau kalian mau ngecek nih ada apa aja sih komitan yang udah pernah kita upload gitu atau kita push. Nah kalian tadi ke yang namanya commits ini ya, di commits ini diklik. Terus di sini nanti ada list perubahan apa yang udah pernah kalian lakukan. Nah di sini juga kalian bisa klik detailnya di file apa aja sih yang udah pernah kita rubah tuh. Kayak misal tadi kita ubah di file app constant kayak gitu. Terus di baris keberapa nih udah apa kelihatan gitu ya. Jadi kalian nggak usah bingung gitu ya yang kita ubah tuh yang mana. Terus nanti juga kalian kalau mau ke versi yang ini ya nanti bisa juga, tapi di next ya, karena ini takutnya kepanjangan. Oke, kita sedikit-sedikit dulu ya guys ya. Nanti kalau kalian misalkan baru pemula gitu ya, terus baru pertama kali gunain GitHub atau Git, nah ini harusnya bisa kalian contoh juga ya. Cuman nanti gue disclaimer, kadang kasus di beberapa laptop tuh berbeda gitu. Begitu deh guys ya, mungkin segitu aja ya tutorial kali ini. Nanti gue buat tutorial yang lain yang lebih advance, kayak buat branch, terus kayak nge-config gitnya dan lain-lain. Gue buat di video yang lain ya. Atau menurut kalian gue buat video apa lagi ya?
Nanti kalian komen aja di bawah. Terus kalau mau ada yang kalian tanyain juga komen-komen aja di bawah. Kalau mau sharing juga komen-komen di bawah, karena gue juga masih belajar. Jadi kita semua masih belajar, oke? Jadi sharing ilmu tuh gue suka banget. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Mungkin gak banyak, cuman semoga bisa membantu kalian, oke? Jangan lupa subscribe, comment, like, share, dan dan follow TikTok kita juga. Oke, dadah. Thank you so much ya guys ya.